Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa TV One yang saya hormati. Pertama yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali dalam acara Assalamualaikum Nusantara yang ada di TV One. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini menjadikan iman kita semakin meningkat dan semakin meningkat. Tentunya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur. Kaum muslimin, para pemirsa TV One yang saya hormati, setiap orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik yang masih muda ataupun yang sudah tua. Semuanya berkewajiban menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi kita semua, khusus orang yang beriman kepada Allah, diwajibkan menuntut ilmu. Sedangkan cara-cara menuntut ilmu itu hanya sekali. Di antaranya adalah ketika menuntut ilmu berhadapan langsung dengan gurunya, berhadapan langsung dengan Pak Kiainya, para ustadz dan ustadzahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, memperdalami ilmu agama, mencari ilmu dengan cara lewat televisi. Seperti pada hari ini kita mengaji lewat televisi, jangan lupa di TV One. Ini pun termasuk memperdalami ilmu agama, menuntut ilmu agama. Yang ketiga, dengan cara pakai radio, YouTube, kemudian buku-buku yang sudah ada, dipersilahkan. Tapi yang paling utama adalah langsung berhadapan dengan gurunya, langsung berhadapan dengan kiainya. Contoh, di pesantren-pesantren. Ketika menuntut ilmu di pesantren, Pak Kiai duduk. Setelah Pak Kiai duduk, para santri duduk di sampingnya, mengelilingi. Kemudian Pak Kiai membaca kitabnya, contoh kitab Tafsir Jalalain. Pak Kiai membaca, para santri memaknai dan mendengarkan dengan seksama. Kemudian sekali-kali Pak Kiainya langsung menerangkan, begini loh, begitu loh, terus berhadapan langsung dengan gurunya. Kemudian lagi di pesantren tahfidzul Quran, langsung berhadapan dengan para asatidahnya, berhadapan langsung dengan Pak Kiainya, diajari membaca Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, ya, makharijul hurufnya,
tajwidnya, supaya santri-santri dalam membaca Al-Quran itu fasih, langsung berhadapan dengan gurunya. Kemudian di madrasah ustadznya menulis, mengajarin dari mulai huruf alif sampai ya, dibimbing para santrinya berhadapan langsung. Bagaimana cara menghafal nadhamnya supaya para santri bisa mengerti, berhadapan langsung dengan para santrinya dan juga gurunya. Seperti halnya pengajian-pengajian yang diadakan secara rutin di majelis taklim, di musola, di masjid, diadakanlah pengajian rutin. Contoh, pengajian kajian kitab Riyadhus Shalihin, kitab Tafsir Munir, dan lain-lain. Maka dari berbagai desa, dari berbagai kota, mereka berdatangan mengaji bersama-sama, kumpul di satu majelis. Kemudian ustadznya membaca kitab. Mohon maaf, kalau pengajian rutin itu biasanya pakainya kitab dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai selesai, pakainya berbab-bab. Setelah Pak Kiainya membaca kitab mulai dari bab 1, setelah selesai pembacaannya diterangkan, tanya jawab barangkali dari para jamaah yang belum paham, yang belum mengerti tadi yang disampaikannya, diadakanlah tanya jawab. Maka orang-orang yang datang jamaahnya ini kalau benar-benar meluruskan niat akan mendapatkan bermacam-macam pahala. Yang pertama, luruskan niat dulu. Dalam sebuah hadis sahih Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat. Luruskan niat dulu supaya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang niat baik mengaji atau yang lain, baru niat saja Allah akan membalas satu pahala yang sempurna.